Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sebuah komunitas fans yang kelihatannya solid banget, kok bisa tiba-tiba berubah jadi, ya gerombolan penyerang yang super ganas di dunia maya? Hari ini kita bakal bedah tuntas satu kasus buat ngelihat anatomi dari amukan masa online. Cerita kita berawal dari sini, dari sebuah kutipan yang jujur aja, provokatif banget. Jangan malu terlihat miskin, malulah kalau kamu ternyata ARMY. Kalimat ini bukan cuma sentimen anti K-pop biasa loh. Ini tuh puncak dari sebuah drama yang jauh lebih rumit. Dan inilah titik awal kita buat ngebongkar semuanya. Jadi, gimana semua ini bisa sampai meledak? Percaya atau enggak, seluruh badai digital ini tuh berawal dari beberapa postingan yang kalau dilihat sekilas ya kayak candaan biasa aja di media sosial. Oke, jadi ceritanya gini, ada orang iseng di Twitter nyamain salah satu member BTS, RM, sama karakter bayi dari film Ice Age. Terus, sebuah brand kosmetik lokal ikutan nimbrung di obrolan itu. Menurut sumber kita, awalnya ini cuma ledek-ledekan ringan aja ya. Ya tahu kan, hal yang biasa banget kita lihat di internet setiap hari. Tapi, disinilah semuanya berubah. Sebuah akun fans yang cukup besar, RM Protect Indonesia, tiba-tiba ngeluarin seruan perang. Candaan yang tadi dianggap biasa, sekarang dibingkai ulang seolah-olah jadi serangan ke idola mereka. Dan respons yang diminta bukan diskusi, tapi aksi massa, report dan blog. Nah, ini poin yang krusial banget. Sumber yang kita pakai itu berulang kali menekankan kata oknum. Ini penting, supaya kita bisa misahin antara pelaku penyerangan ini dengan seluruh komunitas fans BTS atau ARMY secara keseluruhan. Jadi yang kita omongin di sini adalah segelintir orang di dalam sebuah grup yang besar. Dan dari satu seruan itu, efek bola saljunya mulai jalan dan cepat banget berubah jadi longsor. Ini bukan lagi soal boykot produk, tapi udah eskalasi jadi serangan online habis-habisan yang nyebar kemana-mana. Coba deh perhatiin seberapa cepat dan brutalnya eskalasi ini. Dalam 1 jam, seruan perang keluar. 4 jam kemudian, mereka udah nyerang individu secara langsung. Puncaknya, dalam 8 jam, data pribadi dari profil profesional kayak LinkedIn disebar buat ngancurin reputasi orang. Dari candaan online, jadi doxing dalam waktu kurang dari setengah hari. Gila. Jadi, apa aja senjata digital mereka? Report massal buat ngebungkam akun target. Banjir komentar kebencian buat neror. Body shaming dan hinaan misoginis buat ngejatuhin mental. Dan yang paling bahaya, doxing. Ini bukan keributan acak, ini adalah kampanye pelecehan yang terkoordinasi dan terstruktur. Dan di tengah semua kekacauan itu, muncullah komentar-komentar kayak gini, ditujukan langsung ke seorang host perempuan yang lagi kerja. Komentar ini, dan ratusan lainnya yang mirip, mengubah konsep serangan online yang abstrak jadi sesuatu yang sangat personal, kejam dan nyata banget. Nah, ini yang ngebawa kita ke poin paling penting dari semua ini. Ini bukan sekadar drama di internet. Kejadian ini punya konsekuensi yang beneran nyata dan menakutkan buat orang-orang biasa yang cuma lagi nyoba cari nafkah. Coba dengerin kata-kata dari host laki-laki yang jadi target pertama. Pas lagi live, tiba-tiba diserbu massa, dia langsung panik dan bingung. Dia bahkan mulai nyalain diri sendiri dan takut kehilangan pekerjaan. Rasa takutnya tuh kerasa banget kan? Serangan nggak berhenti di situ. Target berikutnya adalah seorang pengguna Twitter yang coba ngebela si brand. Pelecehan ini loncat dari media sosial langsung ke dunia profesionalnya. Mereka kirim email ke bosnya di kantor, sebuah langkah yang jelas-jelas tujuannya buat ngancem mata pencahariannya. Dan yang bikin lebih ngeri lagi adalah bahasa yang mereka pakai. Subjek email ancaman ini ditulis pakai jargon korporat yang dingin, seolah-olah ini tuh prosedur legal. Kontras antara bahasa formal ini sama tindakan pelecehan massa yang sebenarnya terjadi, jujur, bikin semuanya jadi jauh lebih serem. Setelah serangannya jadi viral, gimana respons dari akun fans yang memulai semuanya? Nah, disinilah kita nemuin sebuah kontradiksi yang jelas banget antara apa yang mereka bilang sama apa yang udah mereka lakuin. Yang paling menarik dari slide ini adalah perbandingan langsungnya. Di satu sisi, ada klarifikasi resmi yang isinya ngebantah pernah ngajak nyemang. Di sisi lain, ada jejak digital dari tweet mereka yang udah dihapus, yang secara eksplisit. Ya, ngelakuin persis hal-hal yang mereka sangkal. Kayaknya, slide ini udah bicara sendiri ya. Oke, sekarang kita coba mundur dikit. Setelah ngelihat detail kasus ini, pelajaran apa yang lebih besar yang bisa kita ambil tentang cara kerja gerombolan massa online menurut analisis di sumber kita? Menurut narator sumber, ada beberapa poin kunci di sini. Pertama, faksi oknum ini fungsinya mirip kayak ormas online. Mereka pakai kekuatan massa buat ngintimidasi.
Kedua, perilaku kayak gini justru bikin fandom mereka ditakuti karena gila, bukan disegani karena solid. Ini dinamika yang umum sih, di mana suara yang paling ekstrim di sebuah grup biasanya jadi yang paling kedengeran. Dan akarnya, yaitu level pengabdian yang sangkin dalamnya sampai kritik ke idola dianggap serangan ke diri sendiri. Dan semua ini akhirnya ngebawa kita kembali ke satu pertanyaan inti. Jadi seorang fans itu kan harusnya soal nemuin komunitas dan ngerayain sesuatu yang kita suka bareng-bareng. Tapi, di mana batasnya? Kapan rasa cinta itu berubah jadi fanatisme buta yang ngerasa boleh-boleh aja nyerang orang lain? Kasus ini mungkin cuma satu contoh, tapi fenomena kayak gini terjadi di banyak banget komunitas online. Jadi pertanyaannya bukan cuma buat mereka, tapi juga buat kita semua. Gimana caranya kita bisa mastiin komunitas kita tetap jadi tempat yang aman, bukan malah jadi senjata?